Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi kali ini adalah sharing bareng terkait dengan lanjutan info reformulasi PTA teknis 2022. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan sahabat-sahabat lebih bersabar atau menunggu kapan pengumuman reformulasi akan diterbitkan. Selain itu juga bagaimana nanti kondisinya jika sahabat-sahabat meyakini untuk dinyatakan lulus namun kenyataannya tidak. Bagaimana cara sanggah dan sebagainya, kita simak ya komentar dari sahabat-sahabat. Untuk semuanya saya lepas ya sahabat-sahabat. Dari sahabatku yang paling baru adalah sahabatku Prapti. Apakah ada kebijakan bagi non-ASN induk status TL yang instansinya sudah terisi dari swasta sebelumnya adanya optimalisasi karena kalah nilai teknis? Untuk kebijakan ini belum ada ya sahabatku. Dari user, Bang, dalam reformasi ini apa tidak ada kemungkinan kecurangan? Karena THK 2 dan non-ASN tidak diketahui secara umum, hanya BKN dan instansi yang tahu. Mohon pencerahannya. Ini dijawab dari Dita Dahlia. Gak ada kecurangan lah. Ini yang berikan data THK 2 adalah BKN karena mereka sudah terdaftar di database BKN plus BKD BKPSDM setempat, di mana ada diminta SPTJ masing-masing non-ASN yang sudah tanda tangani oleh masing-masing kepala dinas, kepala UPD. Benar sekali sahabatku. Untuk kecurangan sangat minimalis ya sahabat-sahabat, minim, karena datanya ini berasal dari atas ya sahabat-sahabat. Maaf Bang, izin bertanya kenapa Yamin di akun saya masih resume. Ini berarti belum ada pengumuman dari instansi ataupun dari lembaga yang dilamar ya sahabatku. Formasi 15, pelamar hanya 10. Bagaimana ini, lolos gak ya 10 pelamar ini? Semuanya non ASN induk. Peluangnya besar ya untuk lolos ya sahabatku. Ini yang permasalahan saya, kami Bang. Saya honorer tua, usia sudah 48 tahun, sudah mengabdi 18 tahun jadi pegawai TU MAN. Bukan THK 2, hanya non ASN. Tapi waktu pendaftaran dulu kita hanya ada dua pilihan, THK 2 dan umum. Makanya kami semua pilihlah yang kategori umum. Setelah itu pilihan formasi jabatannya juga tidak bisa untuk tuan rumah sekolah tempat kita mengabdi, karena tidak ada formasinya, tapi yang ada cuma formasi provinsi, dan kita harus memilih berdasarkan formasi yang disediakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi sesuai dengan syarat ijazah S1 yang kita punya. Mungkin nanti setelah tes dan kita lulus, kita ditempatkan di Kanwil Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten titik-titik yang membutuhkan formasi tersebut. Contoh formasi tersebut adalah asiparis, analis dan sebagainya ya. Rencana PTP bagian humas, ada juga para nota komputer. Apakah dengan yang model begini memang tidak lintas instansi tapi masih dalam satu instansi tapi sudah lintas kabupaten, dan bagaimana tingkat peluang lolosnya ataupun lulusnya? Ini kalau Kemenak ya sahabat-sahabat, Kemenak itu kan memang kementerian ya sahabat-sahabat. Jadi beberapa lowongan atau formasi itu kadang lintas OPD dalam satu kabupaten itu termasuk induk. Tapi kalau untuk Kemenak ini 99% kalau dari teman-teman ya yang sudah kita ngobrol maupun dari kawan-kawan yang ada di dalam, Kemenak ini induk dan tidak induk itu lintas provinsi pun masih induk ya sahabat-sahabat, karena lintas ya sahabat-sahabat. Yang masuk non ASN induk apakah dihitung lama pengabdiannya? Tidak dihitung ya sahabatku. Yang dihitung hanya P3 teknis dan lulus reformulasi. Tidak ada hitung-hitung lama pengabdian. Jadi intinya gini kakak abang, apakah formasi yang belum penuh itu dipenuhkan pada reformasi ini? Tidak, jawabannya ya. Namanya judulnya saja optimalisasi ya sahabatku. Optimalisasi itu adalah bukan maksimal ya. Misalkan formasinya 10 itu apa harus keisi semua? Tidak, tapi dioptimalkan banyak yang lulus gitu loh sahabat-sahabat. Bahasanya kan reformulasi optimalisasi formasi kosong, seperti itu ya sahabat-sahabat. Masih menunggu untuk P3 teknis Kemenak, semoga disegerakan dan penempatan jauh dari tilok mengabdi, amin. Ini teman-teman yang sudah tak baca ini tak tanda nih ya sahabat-sahabat, kasih develop. Untuk yang double mohon komentarnya jangan double ya sahabat-sahabat, kasihan nanti teman-teman yang lain ketutup chatnya. Dimohon PTT perjuangkan nasib dan sebagainya
non kategori yang benar bekerja dan lama mati puluhan tahun. Saya nilai tertinggi di formasi teknis, namun yang lulus K2 nilai rendah formasi cuma 1. Untuk kedepannya kami tidak sia-sia belajar dan secara administrasi berkas sama dengan K2. Kalaupun arah kebijakan seperti ini terus kedepannya pasti melahirkan pendidikan yang tidak berkompeten. Lebih bagusnya pengetahuan tanpa uji kompeten langsung dilihat masa pengabdian agar tidak menimbulkan narasi negatif. Mohon pertimbangan karena kami non ASN kategori sama-sama mengabdi dan bekerja di puluhan tahun. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Menteri ya sahabatku. Bang, untuk mengganti resume ke perorangan itu harus pakai laptop ya, soalnya pakai HP aku gak bisa bang. Sebetulnya untuk resume ke perorangan dan sebagainya itu kan saya sudah ngobrol di video tadi malam ya sahabat-sahabat. Saya tidak mewajibkan maupun tidak mengeng ya, memenging itu apa bahasa Indonesianya saya. Jadi saya tidak saya di sini netral ya sahabat-sahabat, karena resikonya kan tergantung sahabat-sahabat sendiri. Kalau mau dicoba monggo, tidak juga nggak apa-apa, karena resiko di diri masing-masing. Kalau pakai laptop atau tidak, yang penak ya pakai laptop. Francis Gugun, terima kasih Mas Bang Ramos, sangat membantu sekali. Kalau tidak saya pikiran kenapa akun saya error, padahal kemarin juga tidak bisa, sekarang nggak bisa lagi. Ternyata bisa di sini sekarang baru saya bisa tenang. The best Bang Ramos. Sama-sama ya bosku, karena kita juga mainnya tim, jadi bukan hanya admin saja yang mencari info, dari tim-tim yang ada di setiap, insya Allah hampir di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia insya Allah ada ya sahabatku untuk tim Adhiko Ramos ini. Dan sekali lagi tim Adhiko Ramos itu tidak, sebagian besar tidak subscribe ya sahabat-sahabat, karena kita memantau juga, yang penting manfaatnya tersampaikan. Bang, yang mengumumkan apakah Panselnas yang dari instansi atau Panselnas yang dari BKN? Semuanya mengumumkan Bang. Saya peringkat pertama umum seperti Jada Harapan, tidak masuk ya. Alhamdulillah saya ikut lolos Bang. Alhamdulillah Pak Ryan Family Channel, Raya Family Channel mantap, the best. Jadi untuk yang dari umum walaupun saya tidak berharapan kalah, sedihnya diberi harapan lagi. Faktanya gitu ya sahabatku, ini bukan Adhiko Ramos atau tim ya yang memberi harapan, itu bukan kami tapi dari kebijakan. Bang Adhiko instansi KPU kapan ya? Makasih Bang, saya informasi bahwa sudah pengumuman Bang. Untuk teman-teman yang belum pengumuman sampai hari ini, itu ditunggu tanggal ini, tanggal 6 sampai tanggal 8 ya sahabat-sahabat. Ini aku nggak berani baca ya, nggak berani baca aku ini. Mohon pertimbangan dan kebijakannya kami non SMA di puluhan tahun ya, mudah-mudahan didengar ya sahabatku. Kemenak kapan ya? Info Kemenak NTB belum keluar, ada kabar Bang. Bang, saya dari NTB sampai hari ini belum ada tanda, masih resume. NTB sebagian sudah ada tapi banyak yang belum. Apakah semua instansi kan Bang? Soalnya sampai sekarang di akun saya TL nya hilang. Diumumkan Pak Bang? Ini Pak Pradusun tadi, BNN belum pengumuman. G. KPP juga, KKP Mahkamah diumumkan minta infonya, belum ada. Mahkamah Agung bosku. Contohnya saya instansi saya dinyatakan lulus, sedangkan di akun nya belum ada keterangan lulus. Punya saya baru tadi muncul. Proses Mas Bro ya, proses swasta zong, swasta Harapan ya. Pak Ahmad Hasbi bertanya Mas, apa harapan bisa lulus ya formulasi? Ini udah sering kali tak jawab Bang. Kak, kalau instansi BPK belum ada info ya? Belum ada Kak. Saya XTK melintas ke umum, lulus passing grade tapi tidak lulus karena tidak ada kuota di instansi umum. Bisakah saya dikembalikan ke instansi XTK 2 untuk mendapatkan kuota untuk misi kekosongan? Nggak bisa bosku. Kemendikbud belum ada kabar ya. Bang Adhiko, untuk Kementerian Agama kapan ya pengumuman? Informasinya tanggal 7, tapi saya desak, benar kan tanggal 7 nggak molor lagi ya, paling kan nanti tanggal 8 gitu. Takutnya saya nanti ngomong tanggal 8 sudah fix masih molor lagi, kan yang membuat pengumuman bukan Adhiko Ramos ya. Adhiko Ramos hanya tim Adhiko Ramos hanya membantu kawan-kawan mendapatkan informasi sevalid mungkin.
Bang, berarti pemerintah lebih milih yang sudah lama racing daripada yang masih aktif. Oh, ini yang racing dan apa itu masih aktif. Mohi. Untuk kaitannya racing ini ada informasi ya Bang, bosku, nanti akan kita bahas. Bagi yang membutuhkan nanti silahkan dicek ya kelanjutan dari video itu. Alhamdulillah saya lulus Bang Diko di tadi siang jam 12. Alhamdulillah, semangat. Nilai murni passing grade tidak Kak, saya peringkat pertama juga, tapi saya dari umum. Kalau dari umum belum. Alhamdulillah, terima kasih Bang Ramos, informasi yang selalu update sangat membantu sekali. Saya non ASN lolos pada formasi teknik tetap bangunan perumahan. Alhamdulillah, Aceh Timur peringkat 2 formasi dan selepas insya baik di akun. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan tetap semangat. Untuk teman-teman yang dinyatakan lulus, nanti kita akan juga membagikan terkait dengan acuan DRH ya sahabatku. Acuan DRH insya Allah besok untuk langkah-langkah DRH maupun surat pernyataan ya sahabat-sahabat, kita akan bahas besok khusus untuk teknis. Karena teman-teman tadi juga minta Bang untuk dibantu ya, biar kita lebih persiapan lebih awal gitu ya sahabatku. Persiapan awal untuk pemberkasan DRH. Karena daerah ini juga sangat penting, jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti bisa saja masuk TMS ya sahabat-sahabatku. Untuk teman-teman NIP 3K, update NIP 3K terbaru hari ini juga akan kita kabarkan insya Allah mungkin ketiga ya sahabat-sahabat, ketiga atau keempat. Bertanya kenapa BKN pusat formasi 50 kok yang diterima hanya 4 orang, sementara pelamar juga daftar sekitar 20. Pemeriksaan ini peserta umum atau lintas instansi. Jasmanya dijelaskan yang akan daftar masih hanya TK2 dan non ASN induk, dan yang lulus dari saat ini hanya TK2 dan satu lagi non ASN induk. Selebihnya TL karena tidak sesuai dengan Kemenpan LB 571. Ini sahabatku pecinta sholawat ini adalah ya bosku, beliau itu adalah petugas yang ada di BKN pusat. Ya dah, ini dari BKN. Jadi orang BKN juga ada bosku yang ada di Ardiko Ramos. Jadi tenang saja untuk teman-teman ya, karena nanti bisa dibantu untuk menyalurkan aspirasi dari teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang komentarnya agak spam seperti itu dimohon diminimalisir ya sahabat-sahabat. Lebih bijaksana lagi ya, soalnya kita ini adalah punya etika juga ya sahabat-sahabat. Dan untuk informasi kali ini seperti itu. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan ini bisa membantu kawan-kawan. Dan next video nanti kita akan bagikan 2 informasi. Tunggu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.